Bila Engkau Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kami masih mempunyai kesempatan untuk beribadah, itu adalah karena Engkau mengasihi kami. Ada banyak teman-teman kami yang ada di pedalaman, yang ada di daerah yang terisolasi, yang sedang sakit. Mereka mungkin belum mempunyai kesempatan ke bait-Mu yang kudus. Tetapi hari ini jikalau kami boleh ada di tempat-Mu yang kudus ini, semuanya karena kasih karunia-Mu. Biarlah kami semua boleh diurapi secara khusus oleh Tuhan, supaya kami datang dan pulang dengan sukacita, karena ada iman yang dikuatkan oleh Tuhan. Ada pujian yang menyenangkan nama Tuhan. Ada doa yang kami kumandangkan, dan doa itu Engkau dengar. Bahkan secara pribadi, biarlah kami semua boleh mengutarakan isi hati kami kepada Tuhan. Ketika kami boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi di bait-Mu yang kudus. Berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami siap mendengar. Biarlah nama-Mu saja yang diberitakan, sukacitalah bagi kami semuanya. Segala pujian hormat bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Amang Inang dan adik-adikku terkasih. Minggu kita saat ini yang menjadi khotbah hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Saya akan bacakan untuk kita, karena panjang harap kita ikuti dengan baik. Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram, yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan 6 saudara itu menyertai aku, kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat malaikat berdiri di depan rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah
orang Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan sesuatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes pembaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa yang lain, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Amang inang kisah para rasul adalah kisah mulai dari Yesus naik ke surga. Waktu Yesus naik ke surga, mulai dari Yesus mati, disalibkan, dikuburkan, 3 hari kemudian bangkit, 40 hari kemudian kita memperingati hari kenaikan tanggal 29 ya. Ketika itulah pertama sekali mulai kisah para rasul menyebutkan bahwa mereka mulai hidup tanpa Yesus secara fisik. Sebelumnya mereka bersama-sama dengan Yesus. Bahkan ketika mati mereka lihat, ketika dikuburkan, ketika bangkit, para perempuan pergi, Petrus juga melihat, bahkan Thomas juga melihat. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, itulah pertama kali para rasul, para murid hidup tanpa kehadiran Yesus secara fisik. Jadi kisah para rasul ini Amang Inang menceritakan bagaimana para rasul, para murid Yesus di dalam pelayanan. Enaido molo seorang pelayan kalau agak lemah atau agak susah atau ada pergumulan, bacalah kisah para rasul. Karena disinilah pahit getirnya para pelayan. Kalau kami seorang evangelis, kalau perlu hafal ayat 1 sampai ayat terakhir. Karena ini menceritakan bagaimana kita menginjili orang dengan tidak merasakan kita harus nyaman, mengorbankan banyak hal, mengorbankan waktu, mengorbankan dana, mengorbankan keluarga. Disinilah kita baca kisah para rasul, pasti kita akan kuat, pasti kita tidak akan lemah. Berulang kali kita baca, karena ini menceritakan bagaimana kehidupan para rasul di dalam pelayanannya. Amang Inang, apa kira-kira latar belakang dari khotbah ini? Kalau kita lihat ayat 1 sampai 18 ini, yang pertama yang kita lihat adalah Petrus melayani ke Kaisarea. Dia melayani orang-orang non-Yahudi. Pada awalnya para rasul ini selalu berkomitmen bahwa yang kita layani itu adalah orang Yahudi aja. Nggak usah non-Yahudi, pusing kita dibuatnya. Sama seperti kita sekarang. Pelayanan itu nggak usahlah kita nyatakan ke halak ion. Berbeda hitan non. Tapi kami evangelis, waktu sekolah evangelis 40 orang harus kita layani orang ion. Dengan kita videokan, dengan kita betul-betul, dan kita sampai berulang kali ke rumahnya, 40 orang baru lulus. Dan di situ banyak kita rasakan beratnya, karena kalau sesama kita menceritakan firman Tuhan, bisa langsung saya katakan, inang baru guldom, songon nahu bereng, songon nalemas, inang contoh, baru ku ceritakan Injil, itu gampang. Tetapi kepada orang-orang non-Yahudi seperti ini yang dilakukan oleh Petrus enggak gampang. Karena kalau udah mulai kita masuk kepada prinsip-prinsip orang,
mereka akan terganggu. Itu yang dilakukan oleh Petrus. Dia pergi ke Kaisarea dan di sana dilihat sesuatu. Dan dia menceritakan Injil itu kepada pihak non-Yahudi. Di situ pulang Petrus, para rasul lain berselisih pendapat. Ini mulai zaman dulu udah sering berselisih pendapat ya. Langsung para rasul berkata, Petrus, mengapa kau pergi? Mereka kan non-Yahudi, kenapa kau layani? Kenapa kau makan bersama dengan orang yang tidak bersunat? Kalau orang Yahudi ketat peraturannya, karena Tauratnya pun beribu, beda dengan kita, beratus-ratus. Mereka ketat, mereka katakan tidak boleh kita berbicara dengan non-Yahudi, apalagi memberitakan firman Tuhan. Ada beberapa dari para rasul tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Petrus. Petrus memberitakan Injil itu kepada orang non-Yahudi. Mereka merasa bahwa itu tidak sesuai dengan hukum Taurat. Hukum Taurat kita harus begini, harus begini, harus begini. Tapi Petrus tidak lakukan. Ini juga terjadi di gereja-gereja tradisi seperti kita. Mulai zaman dahulu kita udah harus begini, jadi nggak usah berubah. Saya tidak tahu bagaimana nanti anak-anak kita ini memahami ibadah-ibadah. Kalau orang tua mungkin masih merasakan hanya satu piano, lagu dengan agak sendu, kita masih merasakan indahnya. Karena kita HKBP Tulen yang dari dulu kita, dari lahir kita hanya di HKBP doang. Mereka di sekolah sudah, kalau sekolah-sekolah Kristen penabur dan segala macam, mungkin mereka dididik. Mereka melihat di sana pelayanan lebih bersemangat. Saya tidak tahu apakah mereka akan setia jikalau kita masih begini-begini saja. Jikalau musik kita tidak berindah. Sebenarnya sangat rindu ada hal yang lebih, minimal ibadah pagi, tapi belum terrealisasi. Amang Inang, harus ada perubahan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Itu yang dilakukan oleh Petrus, tapi para rasul marah. Apa yang kau lakukan itu, Petrus? Itulah latar belakang kisah para rasul 11 ini. Kemudian apa yang kita lihat di sini di nomor 2 dari ayat 4 sampai 10. Ketika Petrus sudah ditantang nih, kenapa kau begini Petrus? Lalu Petrus berkata-kata, tenang dulu teman-teman, ada dasarnya mengapa saya lakukan itu. Lalu Petrus berkata, saya melihat penglihatan, itu roh Tuhan datang kepada dia. Dia lihat ada banyak makanan yang haram bagi orang Yahudi. Orang Yahudi itu hampir sama juga dengan Halaion ya, orang Advent. Babi juga tidak dimakan, baru lele itu tidak bersisik, itu tidak dimakan. Ada banyak peraturan. Tetapi roh Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, ini makanan. Ambil, sembelih, makan. Petrus ingat hukum Taurat. Oh tidak, saya tidak mau. Luar biasa Petrus ini, kokoh dia. Dia berkata dia sudah terdoktrin bahwa tidak bisa itu dimakan. Tapi kata Tuhan, makan, sembelih 3 kali. Amang Inang ini bukan berbicara tentang makanan saja. Tetapi yang mau dikatakan Tuhan, ada maksud Tuhan. Mengapa sampai 3 kali Allah, roh Tuhan berkata kepada Petrus, makan, sembelih. Ternyata setelah itu ada orang
Italia, Roma, suruhan Cornelius datang menjumpai Petrus. Apa kata dia? Asistennya Cornelius itu seorang perwira di Italia, dan dia berkata, ini perlu dilayani nih orang Italia. Siapa yang melayani? Sementara murid-murid Tuhan berkata tidak bisa melayani non-Yahudi. Tetapi suatu saat kita diutus. Dan kemudian itulah yang membuat Petrus dijumpai. Dia tidak tahu pada saat itu dia harus melayani kemana. Tapi Petrus dijumpai oleh asistennya si Cornelius. Ayo layanilah kami di sana. Itu luar biasanya roh Tuhan langsung berkata kepada Petrus, layani mereka. Jadi Amang Inang, para petinggi-petinggi kita mestinya kita doakan, Tuhan boleh enggak supaya para petinggi-tinggi kita itu, mulai dari Eporus, Kadep, Pareses, pendeta-pendeta, Tuhan, bisakah Tuhan berikan penglihatan untuk membawa HKBP ini kemana? Bisakah Engkau memberikan penglihatan supaya maju gereja ini? Ini kita tertidur. Di kampung-kampung kita nggak lihat bagaimana mereka. Semua bapak-bapak ada di Lapo. Kemudian ibu-ibu yang ke gereja. Kalau dulu kami di Medan kami buat ibadah di Lapo. Kita buat aja Amang ibadah di Lapo ini. Karena kalian lebih banyak di sini, kata Amang. Ayo bernyanyi kita. Sejak itu mereka tidak ada lagi di Lapo pada jam gereja. Mereka ke gereja. Itu aneh menurut orang. Ini harus ada kita buat perubahan. Aneh menurut orang. Kenapa Amang Pendeta pergi ke Lapo sebelum ibadah? Enggak aneh kalau Tuhan yang berkata. Itu yang dilakukan oleh Petrus. Ini kita jemaat perlu mendoakan. Mau kemana arahnya kita ini? Banyak kita kurang paham firman Tuhan yang membuat anak-anak kita mudah digoyahkan. Jadi sehingga kita tidak bisa jamin apakah mereka akan setia kepada Tuhan sampai akhirnya. Kurang pembinaan, kurang banyak hal. Tetapi mari kita doakan supaya ada banyak hal yang dipikirkan oleh para petinggi kita. Kemudian apa yang kita pelajari lagi Amang Inang? Kalau kita bisa lihat ini, respon para rasul. Ketika Petrus sudah berkata begini loh, jangan kalian salah paham dengan pelayananku. Aku mendapat langsung dari roh Tuhan. Aku harus begini. Kalau kita lihat Petrus, itu ada banyak Tesalonika, Filipi, Kolose, ada banyak jemaat-jemaat. Tetapi pernahnya Paulus, mereka sudah berjanji membuat, mungkin ada timnya, seperti kita tim kerja. Tim kerja ini berkata, kamu harus ke Tesalonika. Ya, dibuat semua peralatan, perlengkapan untuk bahkan bahan makan sampai ke Tesalonika. Tetapi di tengah laut, ini kalian bisa baca Amang Inang, kisah para rasul luar biasa. Di pertengahan lautan, dia mendengar suara Tuhan. Tidak usah ke Tesalonika. Pergi aja ke Galatia. Di sana sedang menangis banyak jiwa-jiwa. Awalnya mereka diutus ke Tesalonika, tapi di tengah laut dia mendengar suara Tuhan. Dia pergi bertolak belakang. Hal ini Amang Inang, kalau mungkin kita membuat panitia,
Lalu panitia sudah ada rule. Ini yang kita lakukan. Tiba-tiba panitia membelot. Karena mendengar suara Tuhan, pasti kita akan ribut. Ini kan sudah digariskan ini, A sampai Z. Tetapi Paulus dan para rasul tidak seperti itu. Ketika dia mendengar suara Tuhan, di sana sedang ada orang, dia bertolak. Dan kemudian di situ ternyata sedang berdoa puluhan orang. Tuhan, di tempat ini tidak ada lagi pelayanan. Kami sudah melihat daerah ini sudah semua orang makin jauh dari Tuhan. Ada 3-4 orang yang berdoa dan itu disampaikan roh Tuhan kepada Paulus sehingga Paulus bertolak belakang. Itu yang sering terjadi di dalam pelayanan penginjilan Amang Enang. Kadang kita ayo kalian ke daerah ini. Rupanya kita dialihkan ke daerah lain. Kenapa? Karena di sana ada berdoa. Itu Amang Inang, makanya kalau ada keluarga kita butuh jamahan Tuhan, kita berdoa, Tuhan, kalau saya tidak sanggup lagi, boleh nggak kirimkan hamba Tuhan yang bisa mengabarkan supaya ini bertobat. Boleh enggak kirimkan kepada keluarga saya, rasanya keluarga saya udah makin jauh dari Tuhan. Kirimkan Tuhan hamba Tuhan yang bisa menceritakan Injil. Bisa Tuhan kirimkan. Sanggupkah kita setiap hari pulang ke rumah orang tua kita untuk manukoli haporsiona? Amang Inang, tidak usahlah dibuat pesta-pesta besar untuk orang tua kita kalau monding, gak ada guna. Yang paling berguna adalah selama hidupnya beritakan firman Tuhan supaya ketika matinya dia masuk surga. Itu paling utama. Ngapain kita hidup happy luar biasa tetapi endingnya orang tua kita tidak mendengar Injil, matinya kita tidak tahu. Sesudah sakit, udah hampir tidak bisa bicara, baru kita datang dan kemudian kita pakai dinas. Pada saat pemakaman dengan tali-tali sortali yang dengan bunga-bunga yang meriah, karena sudah marnini, marnono dan segala macam, itu semua tidak berharga di mata Tuhan. Yang paling berharga, sampaikan Injil, sampaikan firman Tuhan, sehingga ketika mereka menghadap, ketika kita tidak melihat mereka menghadap Tuhan, mereka memegang Tuhan dan masuk surga. Itu paling utama, mereka bahagia selamanya. Itu yang paling utama Amang Inang. Kita tidak sanggup pulang kampung, tidak sanggup lah, gak mungkin lah kita tiap bulan pulang. Bahkan mungkin bertelepon pun kita lupa. Tetapi berdoa, Tuhan ingatkan dulu mamaku marari Kamis, siapa tahu lemah. Ingatkan dulu Tuhan, maunya datanglah hamba Tuhan. Waktu kita datang sending ke rumah salah satu ruas kita, ketepatan di situ ada orang tuanya. Dia umur 79 mungkin hampir 80 Inang ini. Inang itu bilang, udah 79 tahun saya HKBP, belum pernah saya langsung dikunjungi khusus sama pendeta. Ketika kita datang dan ketepatan Amang pendeta juga datang. Jadi Amang Inang diteguhkan imannya. Inang, kalau mati sudah percaya akan masuk surga? Yakinnya kita? Jangan-jangan. Semoga, mudah-mudahan. Tidak Amang Inang. Harus berkata, ya siap. Bukan berarti kalau ditanya seseorang begitu langsung kita mati besok, bukan. Kita percayalah Amang Inang, sudah ditulis kita berapa umur kita. Udah ditulis sama Tuhan. Enggak ada yang mengganggu-gugat itu. Kecuali Hizkia. Hizkia itu dalam rencana Tuhan, beda kasusnya. Tetapi kita semua sudah punya garis. Umur 80, umur 70, umur 90 sudah ada. Yang menjadi pertanyaan, sudah kita persiapkankah hati kita supaya nama kita ada di surga? Itu paling utama.
Jangan sampai kita lelah di dunia ini. Nanti pada saat kita dipanggil Tuhan ke neraka pula, betapa beratnya. Harus kita komitmen dalam hati, saya pengikut Yesus, saya anak Tuhan Yesus, namaku ada di surga bukan karena kehebatanku, karena dosaku diampuni oleh Tuhan, karena dosaku telah dihapuskan, karena aku mempercayai Yesusku juru selamatku. Jadi dah ngadongi di agama na asing amanginang. Sudah penimbangan do. Olah di Kristen do nadong dihapus dosa. Ima gabe dalatta masuk surga. Jadi ahado respon nih para rasul setelah mendengar, mereka tidak lagi marah. Wah itu tuh, majo Petrus mungkin songoni marah hatanya halaki. Maaf dulu ya, kami salah pandang kemarin samamu. Kami sampai berselisih paham samamu. Karena kami salah mengerti. Mereka akhirnya memuji Tuhan. Ide dokot di sana teh. Bah, seketika mereka sudah mendengar, puji nama Tuhan. Mereka memuji nama Tuhan. Ternyata kau Petrus dipimpin oleh Roh pergi ke sana, puji nama Tuhan. Lalu mereka mendapat pengertian baru. Ido HP teh, nang bohi HP holam melayani, holan di Yerusalem. HP ido ke Tuhan, pergilah. Kata-kata Tuhan Yesus lupa mereka yang terakhir. Sebelum Yesus naik terangkat ke surga, apa kata Tuhan Yesus? Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dangi dok kondisi. Jadikanlah bangsa Batak. Holak Batak beda ngunang nasing. Enaido amanginang. Molo biasa kami evangelis menginjili, kami tidak bawa mereka ke gereja. Kami tidak membentuk gereja. Tapi silahkan pergi ke gereja masing-masing. Bangunlah gereja masing-masing. Kalau dia GBKP silahkan GBKP. Kalau dia betani silahkan betani. Kalau dia HKBP, HKBP. Di pinggir jalan, di lapas, di banyak hal, ODGJ kalau udah sembuh, itu luar biasa ODGJ kalau kita layani. Kadang lebih hebat dari kita. Mereka bisa hafal loh firman Tuhan sama gerak-geraknya dan bersemangat. Jadi kalau kita suruh mereka nyanyi, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Anggo remaja naking baru teh lagu muna maki suarane. Bapa sentuh hatiku. Tapi didengar Tuhan kok itu. Karena kalian nyanyikan dari segenap hati. Tapi alangkah lebih baiknya, lebih lagi, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi baru, bagai emas yang murni dan membentuk bejana hatiku. Mereka memuji Tuhan. Jangan tanggung-tanggung kita. Mungkin kalau saya pribadi sangat suka semangat. Karena melihat banyaknya yang sudah kita layani di dunia luar. Seperti orang kesusahan. Jadi melihat mereka hati saya enggak seberapa kita ini. Kita adalah orang-orang yang beruntung Amanginang dan adik-adikku semua. Di luar sana banyak yang tidak beruntung. Jadi kita kalau pas kita ada waktu yang tepat, mari kita semangat. Mari deh, sanaki ku pare sama ka amang inang. Irana gue dekit do bebatoh beren. Mau lo mari deh naking. Naking contoh nada. Coba. Puji Yesus
573. Tidak hita nak kemarin saya mana doi amanginang, wi tehenar aku. Puji Yesus, pujilah juru selamat, langit bumi agungkan namanya. Biar hita maret dialai buhaman non arisan non abu ya mang tusa DPAE tahe arisa dijabuk dak kulop pada DPA itu sana non aduh dak kuhubungi DP itoi asarap pami dijabuk penaki kurang naki ngortel na ago nang biar songoni tapi kiri buhama te acugari diberek Tuhani rohon transparan arong ropani songon kita masukkan barang di bandara scannernya itu ya cert gitu dibereng marohaton pas maret de nata pikiri ai sogot anakku ujian bohano naik tutung macam-macam mata pikiri ate alai nak pesongoni urjudo to hatta pasti do tunggu HP hita ke adatta alanga roh hita tu son di pasu-pasu Tuhan itu alai moloboi taruba meja paret de tei sebenarnya tabu hidup songo karismatiki maret de aku setuju do maksudnya semangat. Nape misalnya edeta buku ede, molo buku edeton itu buku yang dikarang oleh sebuah pengalaman rohani. Jadi molo buku ede nih aka pop, satoki pop itu nang tari dabe. Nah jolo kan molo dong ede misalnya, Bapa engkau sungguh baik. Itu dulu masa kita waktu kuliah. Sekarang udah enggak dinyanyikan itu, udah more. Ini anak-anak muda udah entah apa dinyanyikan. Dia enggak menetap. Tapi kalau buku ende itu menetap dan selalu menyentuh hati. Jikalau kita nyanyikan dengan baik. Itu luar biasanya buku ende. Puji Yesus, pujilah juru selamat, langit bumi agungkan namanya. Ada di sini haleluya, tapi kita marsak. Haleluya, nyanyikanlah kemuliaannya, kuasa hormat berilah kepadanya. Bayangkan, pola salah kudu pemaret de, nga gugu di garijon. HP hitarong do 100 pigon nuaing. Pindah itu Jeriko bisa runtuh ketika bernyanyi. Ada kuasa. Unang ragu hita manginang, molo marsak pe amang inang nyanyikanlah. Ido di pertanyaan ngata teh nah hari Selasa bernyanyi. Jala unang nyanyi na asing, molo boy nyanyi rohani. Menusuk mei di bagasar roha untuk menguatkan kita. Kita lihat respon para rasul itu. Mereka bernyanyi, memuji Tuhan. Para rasul pun ikut memberitakan Injil. Ada next dulu ada foto Amang, Bang Filemon. Ini saya waktu saya di Papua. Sepertinya saya yang tercantik di orang itu ya. Amang Inang, waktu kita lihat dari atas, itu tidak ada orang. Tidak ada orang karena semua adalah pohon hutan. Tetapi ketika kita nyampe, ratusan orang. Ratusan, 500 mungkin, dan anaknya seumur-umur sebegitu. Itu mungkin kalau kita mungkin 5 ke 7 tahun, ratusan, sampai saya kaget. Setabi jo, dak kira jo, setabian, hera buhama merudutur buti. Ngata bode pion ngarong bajuna, ang tempat nasing. Maksudnya adalah ke orang ini pun kita harus pergi. Ini HKBP. Hanya dirinya sendiri aja nggak bisa kita injili. Sebenarnya kami Evangelis sangat sedih sebenarnya. Tapi akhirnya kami pergi sendiri saja. Kurang kita. Kalau kata Tuhan di sini, jangan hanya melayani non-Yahudi. Kita harus pergi ke sana. Puji Tuhan sudah pergi ke Afrika ya. Tapi yang dekat-dekat saja. Jangankan ke Papua. Ke suku yang di sini apa teh yang di sini? Teh? Badui.
Jadi tim sendingan non Laujo tu suku Baduy, alerang boy hitam melayani di situ amang inang. Dilarang. Ahadona boy lakukan. Songon nak kining si Cornelius. Tuhan, nang boy hami makatai di son. Ora do di son mati do hamen no molo makatai Injil. Alai Tuhan, buka majo. Asa suatu saat adong jol matu soro melayani. Asa halak di son boy mengenal Tuhan. Ini tetap tugas ta. Mungkin 10 tahun naneng ro adong matusi. 20 tahun naneng ro adong matusi. Bahkan mungkin beberapa tahun bisa ada di situ gereja, bisa. Ini terlihat bagaimana Petrus. Jadi kita harus jadi berkat. Alana holak kita sama hita dotong, jadi dang kira maju-maju. Holak kita dotong masih berengan. Dang pengalaman ini dang hurang. Jadi, saya holana marputar-putar mahita. Jadi amanginang, ke depan, tahun depan mungkin para kategorial coba dulu berpikir. Lama jo hita tu suku Baduy aleh hola martangyang pe. Di bagasar roha do darang boy butiu si. Ya hadi ulah hamoinan non. Molo di Baduy dalam. Molo ada di luarnya mungkin bisa. Karena saya sudah dari Baduy dalam, jalan kaki. Kita harus lebih maju. Rasul itu yang terakhir siap mati. Makanya molo tabaca on, angwa molo isukun siap doh mati. Dang do peraba. Udah kok do tanang dita. Unang maju siap mati au. Anak-anak belum tamat. Sama tu Tuhan ini udah kok do songoni. Tuhan molo lau menginjili. Unang jutur mati dah gitu. Alana minta tolong majo arana jolo anak-anak kon, jolo sekolah, jolo saya majo kuliah nak. Karena memang siap. Hari Rabu kemarin ada tim pelayanan underground. Tabor teh pelayanan underground dari China. Mereka pelayanan di sana kan tidak boleh menginjili dan segala macam itu. Tetapi mereka rindu dan kemudian mereka menjadi di blacklist dari negara itu. Mereka datang dan membentuk pelayanan dan mereka katakan, kami siap mati. Kami siap mati. Ketika mereka, saya tidak bisa jelaskan karena itu adalah sebuah rahasia. Ada banyak pelayanan underground namanya, underground. Kalau kita di Banda Aceh kita tidak pelayanan langsung terbuka kasih tahu ke orang, tidak. Biasanya underground. Bukan di bawah tanah maksudnya, tapi dia harus hati-hati. Mungkin pakai kode-kode di dalam kita supaya selamat. Mereka katakan kami siap mati. Terus saya ditanya, ibu bisa join dengan kita? Waduh. Saya katakan, jangan dulu sekarang boleh kah? Gitu. Tidak gampang menginang seperti kisah para rasul ini. Tidak gampang. Kita baca berulang kali dulu kisah para rasul ini. Supaya kita tahu bagaimana mereka berjuang untuk pelayanan. Bagaimana nomensen datang. Bagaimana supaya kita mengenal Tuhan. Mungkin kalau nomensen tidak datang kita tidak seperti ini. Mereka siap mati. Yang menjadi refleksi bagi kita, apa yang sudah kita lakukan ketika kita mendengar bahwa Tuhan juga mengutus setiap orang. Jadi adong sonari lanjut terakhir. Oh ini Ina Ek Saudi ini. Ina Ek Saudi siap diutus ini kayaknya ya. Dari sini udah kita lihat mereka kebaktian Padang. Tapi kalian tidak menunjukkan bahwa hari ini semua datang. Mungkin mereka sedang mengantar suami. Ya, sepertinya ya kita selalu positif thinking ya. Mereka sedikit datang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setengah datang. Tapi mereka ikut beribadah di Paku Jaya. Mereka bersemangat.
Jadi ada istilahnya yang saat ini di Ina Exaudui, yaitu kajitu, kasih, jiwa, tujuan. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kajitu, dan itu harus di dalam Tuhan dan untuk Tuhan. Nah terakhir, Bang Pilemon, lanjut. Ini sekarang kita HKBP menjalin hubungan dengan Evangelis Explosion dari Kota Malang. Ini HKBP nampaknya mulai serius dengan penginjilan. Jadi kita semua jemaat, ini yang sebenarnya kita pernah sounding. Jadi ayo kita pelatihan penginjilan namanya. Jadi kita bisa dilatih di sini untuk bukan menjadi kita pergi langsung kemana-mana, bukan. Minimal tahu kita bagaimana melatih atau bagaimana kita menyampaikan Injil sama Pak Hoppu. Minimal tahu kita bagaimana kita menyampaikan Injil kepada oparan. Sering dosongoni, bahar teh awalna. Bohado mengungkapkan, bingung cara bagaimana memulai. Di sini kita diperlengkapi Amanginang. Sudah ada MOU-nya HKBP dengan Evangelis Explosion dari Malang, Kota Malang. Dan ini kita udah setahun di sini training. Dan ini tangisan yang luar biasa supaya HKBP mau kerjasama. Dan hari ini, minggu ini, Opwi sudah menandatangan. Kita harus dibekali nih untuk kita semua bisa. Jadi untuk anak-anak kita tahu kita bagaimana menjelaskan Injil, bagaimana menjelaskan dengan cara yang sederhana Amanginang. Mulai dari bayi anak kita itu udah bisa kita kasih siapa itu Tuhan nak, bisa pelatihan di sini. Dan ketika ini kita buat, mungkin bulan berapa itu kita tidak ada yang belum ada yang mendaftar. Karena 5 hari Amanginang butuh waktu dan tenaga. 5 hari dari jam 8 sampai jam 3. Jadi gak main-main. Harus seperti murid ini. Ketika dia mendengar langsung siap. Amanginang kalau nanti ada pelatihan ini, berharap kita semua ikut. Gak usah semua, minimal 20 targetnya. Dan ini sudah program HKBP persiapan Letok Letare. Ikutlah kita. Karena itu sangat berharga nanti di hadapan Tuhan. Molo disukut dihita, nang disukut dihita, piga poparamu, sedia hepengmu tinggal, dang arong disukut nanti. Alai ngadong di baiko jol mama bege hatani Tuhani. Di boko do anak kommu mab bege hatani Tuhani. Di boko do tetanggam ngai di botoho susah hidupna hancur. Adong do ditanya koko. Adong do diberita hoko firman. Ngai botoho edam merbada do itom. Di baiko do firman. Itu yang ditanya Tuhan kepada kita. Ini doa Manginang. Mari kita lebih fokus terhadap apa perintah Tuhan. Jala ido unok nih porsiaon. Perintah Tuhan Yesus yang terakhir sebelum dia naik. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka. Ajar. Jadi Amanginang, mari kita terus berjuang untuk terus hidup, bukan hanya dengan monoton, tapi berdoa Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya keluarga ini, keluarga yang mencintai Tuhan. Apa yang harus kulakukan supaya satu arisan ini boleh menjadi arisan, bukan hanya untuk main-main, tapi ada firman di dalamnya. Apa yang harus kulakukan supaya di pekerjaan ini saya engkau pakai Tuhan, minimal ada ibadah di kantor ini. Jadi harus ada yang kita
rencanakan dan doakan nama Inang supaya nama Tuhan dimuliakan. Marilah kita lebih fokus untuk memuliakan Tuhan. Kerja maksimal wajib. Melakukan seluruh tugas tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, sebagai bisnismen, sebagai apapun kita lakukan. Tapi di dalamnya mintalah kepada Tuhan, adakah ruang dan waktu supaya nama Tuhan dibesarkan lewat apapun yang kita miliki, lewat apapun yang kita kerjakan, lewat apapun yang kita pikirkan dan rencanakan. Mulia nama Tuhan. Mari kita di akhir dari ibadah ini, mari dedo hita sada sebelum bututuk dalam tangiang. Arana sanaking edeta sai hona herana borat. Tapi ede hojo buku ede nomor 443. Itu molo di bahasa Indonesia hurang tajam, molo di bahasa Batak macetabo. Buku hamu maju handphone muna ya manginang. Buku ede nomor 440. Anong do tet dehon naking, diet dehon ina eksaudi do lagon. Alay molo bahasa Batak na macai dalam. Molo di bahasa Indonesia kan ku berbahagia, yakin teguh. Alay molo di bahasa Batak dung Tuhan Yesus napunau. Beda banget. Alay coba dung Tuhan Yesus. Alay songon naha tabay jo sayang. Pani ya. Oh, do karena songon naha top. Oke. Baju deh. Coba tadi ho jodoh segenap hati. Dung Tuhan Yesus